sudah mulai masuk subtema 4 tentang menyayangi hewan. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa yang kita lakukan adalah berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. Kita mulai. Pertama, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Mana yang termasuk hewan liar? Ini harimau, kucing, atau ayam. Mana yang termasuk hewan peliharaan? Ya, pilih. Apa keuntungan manusia memelihara hewan peliharaan? Keuntungannya apa ya? Kemudian kalian tulis dan kerjakan. Kita lanjut ke halaman 127 tentang ayo belajar. Setelah memberi ayam peliharaannya, Danu disuruh ibu membeli tempe. Sebelum digoreng, ibu memotong tempe menjadi 4 bagian sama besar. Potong menjadi 4. Lihat, tempenya dipotong 1, 2, 3, 4. Ya. Danu mengambil 1 dari 4 bagian tempe. Artinya Danu mengambil 1/4 atau 1/4-nya. 1 diambil 1/4. Penyebutnya ada 4. Bentuk 1/4 disebut pecahan. Ini jika kalian melihat angka seperti ini disebut dengan pecahan. Ingat-ingat ya. Berikut adalah beberapa contoh pecahan yang lain. Lihat, ada sebuah lingkaran, kemudian dibagi 2. Ternyata setengah lingkarannya ini diarsir. Jadi pembilangnya itu yang diarsir 1, penyebutnya ada 2. Nih, ada 2. 1, 2. Jadi karena yang diarsir 1, kemudian penyebutnya ada 2, jadi ditaruh sini. Jadi 1/2. Pada pecahan 1/2 atau 2 menunjukkan seluruh bagian. Nah, 2 ini seluruh bagian yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama. 1 menunjukkan 1 bagian dari keseluruhan. Kemudian ada pecahan yang kedua. Ada gambar segitiga, kemudian dipecah menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Karena diarsirnya 2 menjadi 2/3. Pada pecahan 2/3, 3 menunjukkan seluruh bagian yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Ya. 1, 2, 3. Kemudian 2 menunjukkan 2 bagian yang diwarnai. Nih, 2. 2/3 menunjukkan 2 bagian dari keseluruhan. Selanjutnya, pada pecahan 3/4, 4 menunjukkan seluruh bagian yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. 3 menunjukkan 3 bagian yang diwarnai 3/4. 3/4 menunjukkan 3 bagian dari keseluruhan. Kita lihat bahwa masing-masing pecahan terdiri dari 2 bilangan yang dipisahkan oleh sebuah garis mendatar atau garis horizontal. Bilangan yang berada di atas garis horizontal disebut pembilang. Dan bilangan yang berada di bawah garis horizontal disebut penyebut. Yang di atas disebut dengan pembilang,
Misalnya 3/4. Ini disebut dengan pembilang, yang atasnya, yang bawahnya disebut dengan penyebut. Atau bagian yang dimaksud. Nih yang diarsir, yang dimaksud maksudnya yang diarsir atau diwarnai. Kalau yang bawahnya semua bagian dari yang diarsir maupun tidak yang diarsir. Paham? Lanjut contoh berikutnya. Pada pecahan 1/2, 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Pada pecahan 2/3, 2 adalah pembilang, dengan 2 adalah pembilang, 3 yang bawah disebut dengan penyebut, dan selanjutnya seperti itu. Kemudian beri tanda centang pada gambar yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Yang A, ini sama besarkah? Ya, berarti beri tanda centang. Oke, selanjutnya yang B, ini ada segitiga. Segitiga, jika kita tekuk pada gambar menjadi 2 bagian yang sama besar. Ya, anak-anak, sekarang kita buka halaman 129 tentang ayo berlatih. 1. Berilah tanda centang pada gambar yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang A, misalnya ada kertas seperti ini, bentuknya persegi panjang. Jika kita lipat menjadi 2, bagaimana hasilnya? Apakah sama besar? Ya, berarti yang A sama besar. Kalau yang B, misalnya ada contoh segitiga, kemudian kita lipat di bagian sini, apakah hasilnya sama besar? Ya, kalian jika sama besar beri tanda centang, dan jika bukan sama besar didiamkan atau beri tanda silang. Selanjutnya lingkaran, kita bagi 2. Mana hasilnya? Apakah sama besar? Jika sama besar beri tanda centang, dan jika bukan sama besar didiamkan atau beri tanda silang. Selanjutnya ini ada layang-layang, kita bagi 2. Bagaimana hasilnya? Apakah sama besar? Oke, paham sampai sini? Selanjutnya kalian kerjakan nomor 2, kemudian nomor 3, selanjutnya nomor 4, halaman 130. Tulis bilangan dan penyebut masing-masing pecahan berikut. 2/5. Pembilangnya ingat, pembilang itu di atas, penyebut itu di bawah. Pembilangnya 2, penyebutnya berapa? 5. Oke, paham? Kerjakan sampai sini. Selanjutnya nomor 5, tulislah pecahan untuk masing-masing pembilang dan penyebut. Pembilangnya 3, penyebutnya 5. Dan kalian lanjutkan sampai yang E. Kemudian nomor 6, isilah titik-titik pada tabel berikut. Gambarnya ada gambar 4 bagian, kemudian diarsir 3,
Bagian yang diwarnai 3 dari 4 bagian. Lambang pecahannya 3/4. Nama pecahannya 3/4. Selanjutnya yang B, ada kita hitung dulu semua bagiannya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Yang di akhir ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lambang pecahannya berapa? Disebut dengan lanjutkan sampai yang E. Teman-teman, dalam pembelajaran yang kedua, ayo membaca. Bacalah teks berikut. Ayam betina yang dipelihara oleh keluarga Danu bertelur. Keluarga Danu bekerja sama menyiapkan tempat agar telur-telur itu menetas. Danu mencari kardus bekas untuk kandang sementara. Rina mencari jerami kering dan memasukkannya ke dalam kardus sebagai alas. Rina ngapain? Ya, Rina mencari jerami kering dan memasukkan ke dalam kardus sebagai alas. Ayah menyiapkan kabel dan lampu. Tujuan pemberian lampu adalah untuk memberikan suhu hangat yang menyerupai induk ayam. Setelah perlengkapan siap, ibu memindahkan telur-telur ayam ke dalam kardus yang beralaskan jerami kering. Kemudian lanjut, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa tugas dan peran ayah? Kita lihat tugas dan peran ayah. Tugas dan peran ayah adalah menyiapkan kabel dan lampu. Selanjutnya, apa tugas peran ibu? Tugas dan peran ibu adalah memindahkan telur-telur ayam ke dalam kardus yang beralaskan jerami kering. Apa tugas peran Danu? Tugas dan peran Danu mencari kardus bekas untuk kandang sementara. Selanjutnya, apa tugas Rin dan peran Rina? Tugas dan peran Rina mencari jerami kering dan memasukkan ke dalam kardus sebagai alas. Selanjutnya kita lanjut ke halaman 133 tentang ayo membaca. Saat istirahat di sekolah, Danu menceritakan anak ayam yang baru menetas kepada teman-temannya. Teman Danu tertarik dan ingin melihat langsung. Mereka ingin mengetahui perawatan anak ayam. Menurut Danu, merawat anak-anak ayam itu tidak sulit. Bacalah teks cara merawat anak ayam berikut. Selanjutnya kalian baca petunjuk cara merawat anak ayam sampai sini, kemudian dijawab nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya kalian kerjakan, ayo lakukan. Susun gambar di bawah ini menjadi urutan gambar petunjuk tentang perawatan anak ayam berdasarkan teks. Disusun, diurutkan di sini, kemudian kalian tulislah petunjuk perawatan anak ayam berdasarkan gambar yang sudah tersusun dengan kata-kata sendiri. Kemudian kalian susun dengan kata-katamu sendiri. Gambarnya ada 6, berarti ada 6 kata-kata kalian atau kalimat. Kerjakan dan lakukan.